بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi pembelajaran pada buku tematik tema 2, subtema 1, bermain di sekitar rumah, pembelajaran 3. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengamati benda sekitar, perkalian, dan mengamati tumbuhan. Nah, anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang benda. Benda berdasarkan bentuk dan wujudnya ada bermacam-macam. Ada benda berbentuk bulat, lingkaran, balok, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan wujudnya, ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, sekarang kita akan mengenal sifat benda berdasarkan wujudnya. Yang pertama, benda padat. Benda padat memiliki sifat dan volume tetap. Dalam artian ukurannya tidak berubah. Misalnya batu, besi, tas, buku, dan pensil yang kalian pakai setiap hari. Yang kedua, benda cair. Benda cair memiliki sifat yang cukup rumit. Di antaranya, memiliki bentuk sesuai dengan wadahnya. Misalnya, air yang ada di dalam gelas akan berbentuk gelas. Begitu pula dengan air yang ada dalam botol atau akuarium. Selanjutnya, mengalir. Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ini karena adanya gaya gravitasi bumi. Contohnya adalah semua sungai yang berhulu di daerah pegunungan akan memiliki hilir di daerah pantai atau danau yang lebih rendah. Jadi, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selanjutnya, meresap. Benda cair memiliki kemampuan meresap melalui pori-pori kecil. Kemampuan tersebut dikenal dengan nama daya kapilaritas. Contohnya adalah kompor minyak. Dalam kompor minyak terdapat sumbu kompor. Minyak tersimpan di tabung bagian bawah lalu meresap ke atas melalui sumbu-sumbu kompor. Di bagian atas sumbu menyala api sehingga api tetap menyala karena minyak terus meresap ke atas. Dan volumenya tetap.
Air memiliki volume tetap dan tidak berubah. Yang ketiga, benda gas. Benda gas juga memiliki sifat unik. Di antaranya, menempati ruang. Semua ruang akan dipenuhi oleh benda gas. Misalnya ruang kelas, kamar mandi, kamar tidur, dan semua tempat dipenuhi oleh gas. Selanjutnya, dapat bergerak ke segala arah. Ini ditentukan oleh tekanan udara. Pada dasarnya, gas juga mirip dengan benda cair. Benda gas akan bergerak dari daerah yang suhunya tinggi ke daerah yang suhunya rendah. Contohnya, angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari ketika suhu daratan tinggi dan suhu laut rendah. Sehingga udara bergerak dari darat ke laut. Ini biasanya dimanfaatkan untuk menerpa layar para nelayan. Selanjutnya, bentuknya berubah sesuai tempat. Misalnya, gas yang ada di dalam balon berbentuk balon, gas yang ada di dalam ban akan berbentuk ban, dan sebagainya. Selanjutnya, memiliki volume yang berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Sekarang, kita akan menuliskan bentuk perkalian. Anak-anak masih ingat apa itu perkalian? Perkalian merupakan operasi penjumlahan yang diulang-ulang. Nah, anak-anak, silakan buka bukunya halaman 23 buku tematik tema 2. Kita akan menuliskan bentuk perkalian. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terdapat 3 kotak kelereng. Masing-masing kotak berisi 4 kelereng. Dalam bentuk perkaliannya yaitu 3 dikali 4, di mana 3 adalah jumlah kotak dan 4 adalah isi kotak. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan 4 sebanyak 3 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Setelah dijumlahkan, hasilnya sama dengan 12. Jadi, 3 dikali 4 sama dengan 12. Sekarang perhatikan pada halaman 24. Kita akan menuliskan bentuk perkaliannya. Nah, pada nomor 1 terdapat 3 kotak mobil-mobilan. Isi dalam kotaknya masing-masing ada 5 mobil-mobilan. Bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Selanjutnya, ada 6 kotak, masing-masing berisi 4 bola. Bentuk perkaliannya adalah 6 dikali 4, sama dengan 24. Nah, selanjutnya, ada 4 kotak, masing-masing berisi 5 kapur tulis. Bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi, seperti itu ya anak-anak bentuk perkaliannya. Nah, jangan lupa untuk menghafal perkalian agar memudahkan kalian untuk menjawab soal-soal perkalian. Sekarang kita akan mengenal tumbuhan. Anak-anak, silakan buka buku Nuqmanul Hakim halaman 64. Alhamdulillah, sekarang aku tahu. Setiap tumbuhan mempunyai tempat hidup yang berbeda. Ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di darat sangat banyak.
Ada yang tumbuh di sawah, padang rumput, atau di gurun pasir. Misalnya, padi dan kedelai tumbuh di sawah, mangga dan kelapa tumbuh di kebun, kaktus tumbuh di gurun pasir. Selanjutnya, ada tumbuhan yang hidup di air. Akarnya di dalam air dan batangnya muncul di permukaan. Misalnya, eceng gondok dan teratai. Ada juga tumbuhan yang hidup menempel di tumbuhan lain. Misalnya, anggrek, benalu, dan tali putri. Benalu dan tali putri merugikan karena mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpangi. Tugas anak-anak adalah amatilah benda yang ada di sekitar rumahmu. Kelompokkan benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Pada buku tematik tema 2, halaman 22. Cukup sekian untuk materi pembelajaran hari ini dari Ustazah. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.